Hai semua, kembali lagi di channel Mami Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku mulai video ini, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe video aku, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa bagi yang suka, silahkan di like, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngelanjutin tentang cerita program hamil yang kedua. Kemarin sempat aku ceritain tentang program hamil, gimana prosesnya aku bisa hamil, bisa ngedapetin baby Hasna dengan yang penuh perjuangan. Kemarin aku sempat ceritain aku minum buah zuriat itu ya. Aku kan minumnya setiap hari sama suami, tiap pagi 1 gelas, malam mau tidur 1 gelas. Jadi itu dirutinkan pas bulan keempat pernikahan tuh. Sambil nggak ngerasain juga sih, sudah hampir putus asa karena untuk ikutan bayi tabung kan gak mungkin banget tuh ngumpulin duit sebanyak itu. Ya udahlah, tenang-tenang dulu sambil ngumpulin duit, nanti kalau udah waktunya kita siapin buat ikutan bayi tabung. Sempat mikir gitu, jadi mulai deh itu nabung, semangat, udah nggak fokus untuk programnya lagi. Jadi kita pasrah aja sama Allah sambil tiap hari minum rebusan buah zuriat campur madu setiap pagi dan sore malam gitulah. Tiap hari tuh nggak pernah long sama sekali. Terus aku juga nyobain kurma muda, Krutop ya namanya. Itu lumayan mahal harganya, tapi ya semangat banget ya akunya. Aku sempet beli di Shopee juga, cuma pas datang di sini ekspedisinya tuh sampai sekitaran 3 hari. Jadi kurmanya tuh sampai sini udah, dia tetap kurma muda, cuma teksturnya lembek gitu, kayak mateng, kayak direbus gitu. Jadi rasanya juga nggak begitu manis sih, biasa aja, rasanya kurang suka. Jadi aku beli di toko sini, toko Arab gitu. Lumayan mahal sih harganya menurut aku, sekitar aku beli seperempat tuh, satu kotak kecil gitu 45.000. Itu cuma isinya sedikit, satu batang gitu, tapi aku rutin minum itu, makan itu juga setiap hari. Terus di tengah proses aku program nih ya, sambil tiap hari minum buah zuriat, dan kalian tahu nggak, aku tuh 1 bulan hampir ngabisin test pack 10. Setiap bulan tuh habis 10. Sebenarnya sih belum telat, cuma ngerasa badan agak nggak enak. Terus kayak misal aku lagi masuk angin mual gitu ya, itu aku pede banget, aku berpikir kalau aku lagi hamil, jadi aku test pack deh. Dan setiap aku test pack gasnya selalu 1. Tapi aku nggak putus asa, aku positive thinking aja. Mungkin Allah belum percaya sama aku sama suami untuk aku punya anak dulu, begitu. Jadi yang pertama aku pasrahkan sama Allah. Kemudian di tengah-tengah perjalanan aku program sama suami tuh, di rumah sakit aku dapat pasien yang mana pasien itu nggak mau sama anaknya, entah karena faktor ekonomi atau ada deh ya masalah. Jadi suami istri tuh, pasangan suami istri tuh emang aku kesusahan mbak untuk merawat bayi aku. Aku cari orang yang mau adopsi bayi aku gini kan. Aku tuh langsung terketuk, ya Allah gitu. Sebenarnya nggak ada pikiran untuk pancing-pancingan kayak orang-orang bilang mancing anak atau apa. Aku nggak kayak gitu, cuma kasihan aja sama anaknya gitu. Dia juga nggak pernah USG. Terus aku tuh berniat sama suami aku untuk ngadopsi anak gitu kan. Aku pertimbangin, aku pikir-pikir di rumah. Dia pas hari itu siang itu dengar kabar kalau bayinya mau dikasih tuh aku siang. Kemudian aku diskusi sama suami, insya Allah yakin aku siap mengadopsi dengan segala prosesnya. Aku siap jadi orang tua asuh bagi anak itu. Kemudian dia kan SC tuh, dia lahir sesar. Terus pas bayinya lahir, aku sama suami ada di ruang itu, ada di ruang tempatnya bayi lahir itu. Jadi mau nggak mau bapak harus ketemu sama bayi. Ketemulah itu, diazani lah, terjadi proses ngadani. Aku suami, perawatnya, bayi itu sama bapaknya bayi itu semua kumpul di situ. Terus bapaknya tuh, dia tuh netesin air mata, dia tuh nangis karena nggak kuat ngelihat bayinya yang nangis. Lucu banget, dia gembul banget anaknya.
kebenaran laki-laki. Jadi pas itu aku berpikir enak nanti proses pernikahannya nanti nggak ribet gitu kan, kalau laki-laki nggak aku harus nyari orang tuanya kesana kesini. Aku juga mikirnya gitu. Pas bayinya lahir nangis, si bapak ngadani, aku tuh yang bener-bener juga terharu karena bapaknya nangis, kayak ada ikatan batin yang kuat banget. Terus aku pas itu juga nangis, kasihan sekali. Terus bapaknya bilang, "Mbak, aku titip anak aku," gitu kan. "Aku pasrahnya sama Mbak, aku percaya karena aku sama itu sudah gak memungkinkan untuk merawat," gitu kan. "Ya Pak, kita siap," aku gitu kan. Kemudian pas itu aku tinggal sholat asar sebentar. Aku sholat asar, aku berdoa tuh di situ. Pas bayi udah lahir, cuma kan masih proses nunggu si ibu keluar dari kamar operasi ya. Itu aku tinggal sholat sebentar, asal aku berdoa, "Ya Allah, jika memang bayi ini adalah bayi yang Kau berikan untuk pernikahan kami, untuk dijadikan anak di pernikahan kami, ya Allah, aku siap. Aku akan menjaga amanah, aku akan menjadi orang tua yang baik buat bayi ini," gitu kan. Yang bener-bener aku tuh nangis, yang bener-bener aku tuh niat banget untuk jadi orang tua asuh bagi bayi itu, yang bener-bener bakalan jadi orang tua benerannya anak itu, gitu kan. Setelah selesai sholat, aku kembali lagi ke sana, ke ruang terima bayi itu. Terus di sana si ibu sudah keluar dari kamar operasi, posisi mau dipindah ke ruangan, kan suami juga dipanggil untuk mendampingi istri. Nah si bayi tadi itu masih ada di ruang itu juga. Jadi ada ibunya, ada ayahnya, sama bayi, sama perawat satu lagi yang mau membawa bayinya ke ruang ruang bayi gitu kan. Terus aku masuklah ke ruangan itu. Mereka bertiga tuh nangis, bayinya nangis, ibunya nangis, ayahnya bapaknya si bayi tuh nangis, yang terharu biru banget gitu. Jadi si istri tuh nangis gini, "Enggak Mas," gitu kan, sama suaminya bilang, "Enggak Mas, aku nggak mau anakku dikasih orang lain, aku mau ngerawat bayi aku sendiri." Dia tuh bilang gitu, sementara aku baru masuk ke pintu itu. Aku juga bukan kecewa sih, gimana ya, nggak bisa diungkapin sama kata-kata pas itu. Jadi aku pas nangis, entah aku tuh nangisnya karena ngelihat proses drama yang luar biasa menurut aku, atau karena aku nangis, aku kecewa nggak bakalan dapetin tuh bayi. Aku nggak tahu itu perasaan apa. Jadi pas aku masuk, bayinya nangis, ibunya nangis, bapaknya juga nangis. Mereka minta maaf sama aku minta maaf. Kata si istri, "Aku mau ngerawat anakku sendiri, aku sanggup merawat anak aku sendiri, aku nggak tega kalau anak aku harus dirawatkan sama orang lain." Si pasien bilang gitu sama aku tuh, yang nggak tahu, aku terharu banget waktu itu, antara senang, sedih, kecewa ya. Senangnya ya Allah gitu loh, senang si anak akhirnya punya orang tua, makanya itu sayangnya anak untuk dirawat sama orang tua gitu kan. Sedihnya aku tuh sudah persiapan untuk beli semua barang-barang bayi buat tuh bayi. Jadi aku merasa, aku aja punya anak gitu. Aku sama suami nangis karena benar-benar kecewa, karena benar-benar sedih. Udah harapan bakalan ada bayi di rumah aku, ternyata gak jadi. Aku tuh nggak bisa ngomong pas itu. "Iya Pak, nggak apa-apa, semoga amanah, semoga bisa menjaga anaknya dengan baik. Emang harusnya orang tua itu merawat anaknya Pak, ini tanggung jawab dari Allah. Bu akan saya segera punya anak ya Pak, Bu." Tapi gitu dengan berderai air mata, tapi ya sedihnya nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Akhirnya saya pulang. Pas itu saya pulang sendirian, soalnya suami lagi dinas sore pas itu. Pulang, jadi sepanjang perjalanan dari rumah sakit ke rumah itu aku nangis. Wah, nangis netes air matanya tuh. Ya Allah, nggak apa-apa, aku ikhlas ya Allah. Terus kemudian satu minggu dari kejadian itu, sama dokter aku di rumah sakit tuh, "Kamu nggak pengen nyobain intubasi dulu kah?" gitu. Siapa tahu ada sumbatan. Kamu nggak usah lah program kehamilan dulu, bayi tabung itu mahal
apa yang kamu butuhkan, daripada kamu tuh masih muda gitu loh, harapannya masih ada, jangan putus asa dulu. Dokter aku bilang kayak gitu. Ayolah nyoba hidrotubasi dulu. Akhirnya aku nyobain hidrotubasi. Bagi kalian yang belum tahu apa itu hidrotubasi itu semacam memasukkan cairan ke dalam rahim, jadi untuk menembus sumbatan gitu. Nanti bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa searching ya, apa itu hidrotubasi. Kemudian hari ke-10, aku udah janjian nih sama dokter aku, hari ke-10 pasca menstruasi aku ngelakuin hidrotubasi. Tindakan kan, ya ampun, rasanya tuh nggak bisa diungkapkan sama kata-kata, sakit banget, rahim aku tuh kayak dikoyak gitu. Sumpah sakit, tapi nggak apa-apa, aku berharap ini ada hasilnya gitu kan. Jadi sejak hari ke-10 menstruasi itu aku tetap minum buah zuriat, tetap makan kurma muda, kemudian aku tetap konsumsi vitamin sama suami aku terus. Kemudian jadwal berhubungan juga diatur sama dokternya. Jadi pas aku kontrol hari ke-14 menstruasi, aku kontrol, kemudian katanya aku lagi subur tuh, pas itu dianjurin untuk berhubungan. Akhirnya aku ngikutin apa kata Pak Dokter. Dan kalian tahu, aku tuh badan 3 minggu dari dua minggu dari hidrotubasi, dari tindakan itu aku tuh ngerasa badan aku nggak enak gitu, kayak mumes, payudara sakit, perut sering kram. Kok aku ngerasa kayak gini ya, badannya nggak enak gitu, kayak mood udah berubah. Akhirnya pagi baru datang, aku kan di rumah pas habis tespekku. Jadi aku pas berangkat kerja, aku masuk pagi, aku beli di farmasi sana, beli tespek, aku coba, baru datang jam 7 lah, tanggal 24 Oktober 2019 ya, maaf. Itu aku kamar mandi, aku nyoba tes, udah males banget kan, kayaknya aku udah habis berbok-bok, aku hampir ngabisin ada 100 box dan hasilnya semuanya negatif, hasil semuanya garis 1. Aku tuh pas tespek pagi itu juga rada males sih lihat hasilnya, paling garis 1 gitu kan. Ya udah, aku ambil sampel urinnya, aku taruh, terus setelah selesai aku coba lihat, dan tada, kalian tahu itu ada garis 2, garis tua teman-teman. Aku tuh aduh gimana ya, aku langsung bingung, kayak ada mau pingsan. Aku tuh di kamar mandi cari orang, aku tuh mau tanya dan ngemastiin apa ini bener-bener garis 2. Akhirnya aku tuh mastiin ke teman-teman aku, ini bener nggak sih garis 2, ini tuh bener nggak sih? Terus teman-teman aku yang pada lihat tuh hasil tespek tuh bilang, iya Cika, ini tuh hamil gitu tuh. Aku tuh terharu, nggak bisa ungkapin sama kata-kata, bahagia, nggak percaya, dan Masya Allah gitu kan. Padahal baru kemarin kejadian aku nggak jadi dapet anak, sekarang aku dikasih sama Allah gitu. Itu nggak percaya banget. Aku seneng banget, akhirnya aku bisa hamil. Aku tuh bener-bener jaga kehamilan aku. Dan saran aku buat kalian semua, bagi pasangan-pasangan suami istri yang sampai detik ini belum hamil, berapapun usia kalian, berapapun lama penantian kalian nggak boleh putus asa. Kalian harus yakin bahwa anak itu adalah titipan dari Allah, dan bukan seberapa kita berusaha untuk mendapatkan keturunan, bukan seberapa kita berusaha untuk melakukan program hamil atau apapun masalah suami atau masalah kalian, masalah reproduksi kalian yang nggak memungkinkan untuk hamil. Tapi kalau Allah sudah beri, kalau Allah sudah bilang kun fayakun, kalian bisa hamil. Jadi kalian jangan putus asa, kalian terus berdoa, minta sama Allah untuk diberikan keturunan yang soleh-solehah. Jangan lupa berdoanya, Robi habli minas solihin, jadikan keturunan-keturunanku adalah keturunan yang soleh-solehah. Sekian pada baper ya. Aku juga baper loh, aku juga baper banget. Sekian bagi cerita dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Semoga kalian semua terinspiratif dari cerita aku. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.